Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Idris Budi Utomo Yuda Betra Setiawan. Di sini saya akan membahas sedikit tentang topik pengobatan ikan. Pengobatan ikan ini ada 4 metode. Yang pertama penyuntikan, yang kedua perendaman, yang ketiga ada pengolesan, yang keempat ada melalui pakan. Nah, di sini saya sudah mengutip satu jurnal yang berjudul Penggunaan Ekstrak Jahe Merah sebagai Alternatif Pengobatan Ikan Nila yang diinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila. Nah, di sini metode pengobatannya yaitu dengan cara pembuatan jahe merah. Nah, pembuatannya itu dilakukan dengan perendaman ekstrak jahe merah dengan dosis yang telah ditentukan. Ikan yang diuji yaitu ikan nila sebanyak 10 ekor dengan ukuran 7-9 cm. Kemudian pembuatan ekstrak jahe merah yaitu rimpang jahe merah dipilih yang masih segar dan berwarna merah. Kemudian dicuci bersih dan diangin-anginkan. Lalu jahe ini diiris tipis-tipis, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari secara tidak langsung selama 2 hari. Jahe tersebut dihaluskan hingga menjadi serbuk. Hasil gilingannya didiamkan selama 3 kali 24 jam dalam etanol 96%. Kemudian disaring. Hasil filtrasi diuapkan dalam reteri vakum evaporator sampai menjadi pasta. Ekstrak ditempatkan dalam botol steril dan ditutup dengan aluminium foil. Nah, jika sudah baru bisa digunakan untuk metode perendaman ikan nila tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang topik pengujian bahan pencemar pada air. Nah, di sini saya sudah mengutip satu jurnal yang berjudul Kandungan Logam Berat pada ikan, air, dan sedimen di Waduk Citara, Jawa Barat. Nah, di sini hasil dari pengujian pada Waduk Citara, kandungan DO dan BOD masih baik dengan sesuai baku mutu air yang dipersyaratkan untuk kegiatan budidaya perikanan. Ambang batas minimal DO sebesar 3 ppm, sedangkan untuk BOD maksimal 6 ppm. Kandungan COD berkisar 8-75 ppm, di mana pada beberapa stasiun sudah melewati ambang batas yang dipersyaratkan untuk kegiatan budidaya perikanan sebesar 50 ppm maksimal. Tingginya kandungan COD menunjukkan keberadaan limbah organik di perairan waduk cukup tinggi. Limbah organik yang diduga berasal dari kegiatan pertanian, domestik, industri, sehingga limbah yang cukup tinggi ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme di perairan tersebut. Untuk topik yang selanjutnya yaitu pengukuran kadar hemoglobin pada darah ikan. Nah, di sini saya sudah mengutip satu jurnal yaitu Kesehatan Ikan Nila GIF pada usaha keramba di Desa Masta Tapin, Kalimantan Selatan. Nah, sebelum dilakukannya pengukuran hemoglobin pada darah ikan, dilakukannya pengambilan darah pada ikan dengan menggunakan suntikan. Disuntikan melalui punggung, kemudian diambil darahnya. Nah, untuk pengukuran kadar hemoglobin atau HB dengan metode Sahli, 0,1 NaCl dimasukkan ke dalam tabung pengencer hingga menunjukkan skala 2. Darah dari cawan porselin disedot dengan pipet HB sampai skala 20. Lakukan pengadukan agar tercampur rata. Tabung pengencer dimasukkan ke dalam komparator blok untuk membandingkan warna larutan darah dengan larutan standar di sampingnya. Bila belum sama, ditambahkan tetes demi tetes Aquades ke dalam tabung pengencer sampai larutan darah sama dengan larutan standar. Tinggi larutan darah pada skala dihitung sebagai kadar HB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang topik perhitungan sel darah putih. Nah, di sini saya sudah mengutip salah satu jurnal yang berjudul Gambaran Darah Ikan Nila dengan Penambahan Dosis Prebiotik yang Berbeda dalam Pakan. Nah, di sini untuk perhitungan
perhitungan jumlah sel darah putih, perhitungan jumlah leukosit diukur menurut Baksal dan Daisley. Pertama, darah sampel dihisap dengan pipet yang berisi bulir pengaduk berwarna putih sampai skala 0,5. Lalu tambahkan larutan Trux sampai skala 11. Pipet diayun membentuk angka 8, sama dengan pengadukan untuk perhitungan jumlah sel darah merah, selama 3-5 menit sehingga darah bercampur rata. Jumlah sel darah putih atau leukosit total dihitung dengan bantuan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Jumlah leukosit total dihitung dengan cara menghitung sel yang terdapat dalam 4 kotak kecil, dan jumlah dihitung menurut rumus. Nah, yaitu rumusnya itu leukosit sama dengan rataan sel leukosit terhitung dikali pengencer dibagi volume. Baik, untuk topik yang selanjutnya yaitu teknik pembuatan probiotik. Nah, di sini saya sudah mengutip dari salah satu artikel dari cybexpertanian.co.id. Nah, di sini teknik pembuatan probiotik, adapun bahan-bahan yang harus disediakan itu ada 8, yaitu 1. Air bersih 20 liter, yang kedua ada E4 200 cc, yang ketiga ada 2 butir ragi tape yang sudah ditumbuk halus ditambah 2 botol Yakult. Yang keempat itu ada molase atau tetes tebu. Kalau tidak ada molase atau tetes tebu, dapat digantikan dengan gula merah sebanyak 1 kilo yang sudah direbus ke dalam air dengan dosis 2 liter air. Yang kelima ada 100 gram tepung terigu. Yang keenam itu ada buah nanas yang sudah matang 1 buah, lalu di blender, lalu diambil airnya saja. Yang ketujuh ada dedak halus 2 kilo yang sudah dikukus selama 30 menit, lalu didinginkan. Yang ke-8 itu ada kunyit 1/4 kilo, ditambah temulawak 1/4, ditambah bawang putih 50 gram. Nah, kemudian ketiga bahan itu cukup ditumbuk-tumbuk saja, tidak perlu halus. Jika sudah, rebus bersamaan dengan air gula merah tadi, lalu disaring kemudian didinginkan. Terus ada alatnya itu ada ember hitam besar, yang kedua ada jerigen 30 liter, yang ketiga ada saringan halus. Nah, untuk cara pembuatannya: 1. Masukkan semua bahan ke dalam satu wadah ember besar yang sudah disediakan. Terus aduk hingga semua tercampur rata. Lalu saring dengan menggunakan saringan halus, kemudian masukkan ke dalam jerigen, lalu tutup serapat mungkin. Disinilah proses fermentasi sedang berlangsung. Terus simpan di daerah gelap, jangan terkena sinar matahari agar proses fermentasi berjalan dengan baik. Dan fermentasi dilakukan selama 7-10 hari. Selang 2 hari sekali buka tutup jerigen agar gas keluar dari dalam wadah tersebut. Jika sudah, probiotik dapat digunakan. Nah, untuk takaran pemberian probiotik: 1. Probiotik dapat diberikan dalam kolam budidaya dengan dosis 6 ml per meter kubik. Yang kedua, dapat juga diberi dengan mencampurkan ke dalam pakan leleh 1 sendok makan probiotik dicampur 1 kilo pakan pelet. Terima kasih. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.